Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya M. Sanodin Farid bersama rekan saya Septian Riko Hernawan dan Hanif Noval. Ini akan menjelaskan terkait proyek kami yang berjudul Sistem Informasi Pengaduan Mahasiswa. Dalam proyek ini, kami berfokus untuk melakukan komparasi metode antara metode waterfall dan metode Scrum. Di sini, garis besar proyeknya adalah Sistem Informasi Pengaduan Mahasiswa merupakan sistem informasi yang dibuat untuk menerima pengaduan mahasiswa secara online. Sistem ini dibuat karena sistem pengaduan sudah ada sekarang masih manual, di mana mahasiswa yang ingin mengadu harus memasukkan kertas ke dalam box pengaduan. Ini belum tentu ditindaklanjuti oleh jurusan. Pengaduan pun tidak bisa diawasi perkembangannya oleh para siswa. Sehingga sistem informasi ini bekerja dengan cara mahasiswa terlebih dahulu login ke dalam sistem, kemudian mahasiswa dapat melihat pengaduan dan melakukan pengaduan. Selain itu, pengurus dapat melakukan update terhadap pengaduan apakah sudah ditindaklanjuti atau belum. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, maka kami membuat sistem informasi yang berbasis web. Di sini adalah Work Breakdown Structure, yang merupakan suatu metode pengorganisasian proyek menjadi struktur pelaporan hierarkis. Di sini pelaporannya waterfall itu berdasarkan aktivitas proyek, sedangkan Scrum berdasarkan fungsionalitas aplikasi. Pendukung budgeting dilakukan agar kita dapat melakukan estimasi pembiayaan secara lebih baik. Misalnya di bagian waterfall, kita perlu memperhatikan biaya operasional. Mengabaikan biaya operasional adalah masalah serius dalam menyebabkan kelebihan anggaran dalam proyek pengembangan perangkat lunak. Biaya operasional tidak hanya terkait biaya hiburan dan segala macam, namun juga termasuk transportasi dan sebagainya. Beberapa komunitas pengembang perangkat lunak tidak memasukkan biaya operasional dalam proses estimasi dan penganggaran karena mereka pikir biaya operasional tidak termasuk dalam biaya dan mereka cenderung menggunakan uang saku mereka sendiri. Perubahan kebijakan perusahaan dapat menjadi salah satu kontribusi untuk melakukan keberhasilan proses estimasi biaya dalam proyek pengembangan perangkat lunak. Perubahan tersebut termasuk perubahan manajemen, perubahan teknologi, perubahan tata kelola, perubahan lingkungan, dan banyak lagi. Semua perubahan sangat mempengaruhi proses estimasi biaya. Kerja sama sponsor. Sponsor biasanya dilihat sebagai memberi atau memberi kontribusi pada alokasi sumber daya dan anggaran proyek. Peran utama sponsor adalah memastikan proyek dikelola sesuai anggaran. Meskipun sponsor tidak sepenuhnya terlibat dalam proyek, tapi entah bagaimana manajer proyek perlu melaporkan sering kepada sponsor terkait pembiayaan. Memilih alat yang tepat adalah penting dalam proses estimasi biaya. Alat yang tepat dan tepat menghasilkan hasil yang akurat. Pada pengembangan Scrum, hal yang bisa dilakukan adalah komunikasi dengan pelanggan. Komunikasi yang kuat. Kita melibatkan pelanggan karena Scrum, keterlibatan pelanggan aktif akan memastikan tim proyek memiliki gambaran yang lebih jelas tentang keseluruhan proyek dan hasil yang diharapkan. Komunikasi aktif di antara mereka akan mengarah pada keberhasilan pengembangan perangkat lunak. Pertemuan atau diskusi yang sering dengan pelanggan dan tim akan membangun hubungan dan kepercayaan yang kuat. Komunikasi aktif atau harian antara pelanggan dan tim proyek akan mempersingkat dan memperlancar proses pengembangan. Oleh karena itu, komunikasi yang kuat membantu dalam tim proyek untuk mengurangi upaya mereka dan memastikan mengurangi biaya yang terlibat. Kesederhanaan. Agile menawarkan kesederhanaan dalam suatu proses. Metode Agile berkonsep pada melakukan lebih sedikit aktivitas dengan fokus dan totalitas hasil. Ini membantu tim proyek untuk menyelesaikan proyek dalam durasi yang lebih pendek karena prosesnya tidak serumit itu, sehingga akan memangkas biaya. Manajemen kebutuhan. Di sini terkait mengenai batasan-batasan lingkup-lingkup kebutuhan yang kita lakukan. Ketentuan batasan secara dini dapat membantu efisiensi tim. Dan yang terakhir untuk metode Agile adalah user story yang rinci. Semakin rinci user story, semakin mudah kita mengestimasi biaya atau kebutuhan yang diperlukan dalam proyek. Di sini ada dua tools yang kami gunakan, Microsoft Project untuk proyek pengembangan berbasis waterfall dan Taiga untuk Scrum. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan. Jadi ini merupakan karakteristik untuk masing-masing tools yang kami gunakan. Yang pertama, Microsoft Project di sini ada visibilitas penuh. Jadi Microsoft Project menyediakan informasi secara real-time dan tools kolaboratif sehingga memberikan visibilitas yang luas dan membantu interaksi antar pengguna. Hal tersebut membantu dalam pengambilan keputusan yang tepat untuk menyelesaikan proyek dengan waktu dan anggaran yang sesuai. Kemudian ada spesifik proyek tradisional. Jadi fungsi-fungsi dan fitur di dalamnya lebih disesuaikan dengan kebutuhan metode-metode tersebut. Kemudian ada ready to use. Jadi Microsoft Project menyediakan berbagai template bawaan sehingga kapan saja tersedia untuk dapat kita kerjakan. Kemudian selanjutnya ada Taiga. Yang pertama di sini open source. Tentunya karena open source jadi free to use.
Kemudian tersedia komunitas yang selalu mensupport dan mengembangkan aplikasi ini. Selanjutnya spesifik untuk proyek Agile. Jadi Taiga berfokus pada metode Agile. Fungsi dan fiturnya mencangkup berbagai kebutuhan bagi pengembangan proyek Agile. Kemudian mendukung multi-platform. Jadi jika kita memiliki proyek pada berbagai platform lain, kemudian kita ingin mengerjakannya menjadi satu, kita dapat langsung mengimportnya. Baik, selanjutnya adalah perbandingan antara metode waterfall dengan metode Scrum. Untuk perbandingan pertama adalah penjadwalannya. Baik, ini adalah penjadwalan di metode waterfall. Ia memiliki sifat tetap dan berurutan. Tetap di sini maksudnya adalah sejak plan pertama ditetapkan, jadwal, waktu pengerjaan, fase-fase, aktor, dan lain sebagainya sudah ditetapkan dan tidak dapat diubah, kecuali terjadi keterlambatan pengerjaan. Kemudian berurutan, untuk mengerjakan fase selanjutnya perlu diselesaikannya terlebih dahulu fase sebelumnya. Selain itu penjadwalan juga bersifat terstruktur meski tidak sedetail Scrum. Jadi sudah jelas fasenya apa, kemudian pengerjaan berapa lama, aktornya siapa saja, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya adalah penjadwalan di Scrum. Penjadwalan di Scrum sifatnya fleksibel namun detail. Fleksibel artinya pengerjaan proyek tak harus menunggu sprint-sprint atau task sebelumnya untuk terselesaikan terlebih dahulu. Kemudian detail di sini, jadi pada Scrum user story mendefinisikan apa saja yang perlu dicapai. Kemudian dijabarkan lagi lebih mendalam dalam task-tasknya. Nah, ada deskripsi pengerjaan, kemudian siapa pelakunya, anggaran berapa, penanggung jawab siapa, dan masih banyak lagi dalam task-task tersebut. Perbandingan selanjutnya adalah pembagian tugas dan biaya. Yang pertama untuk metode waterfall. Jadi di sini sifatnya adalah pembagian jelas dan biaya terprediksi. Pada waterfall, tiap aktor sudah memiliki posisi yang jelas sekaligus kos pengerjaannya dalam proyek. Kemudian biaya juga sudah diprediksikan sejak awal pengerjaan. Dan tentunya pengembangan proyek mengikuti arahan anggaran tersebut, sehingga kelebihan biaya minim terjadi. Selanjutnya pembagian tugas dan biaya untuk Scrum. Jadi ia sifatnya adalah detail. Nah, seperti yang dijelaskan sebelumnya, tiap task nantinya akan menjabarkan secara rinci berbagai hal dan kebutuhan bagi pengerjaan proyek. Hal tersebut menjadikan metode Scrum sangat mendetail. Namun, karena jumlah biaya tidak direncanakan dari awal, kelebihan atau kekurangan anggaran bisa terjadi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari masing-masing framework. Yang pertama adalah waterfall. Kelebihannya adalah mudah dikelola, terstruktur, mudah terdokumentasi, bagus untuk proyek dengan skala kecil, dan waterfall memiliki risiko biaya berlebih yang kecil. Sedangkan kekurangannya yang pertama adalah tidak adanya perubahan setelah proses berjalan, kaku, proyek tidak mudah untuk dikembangkan, kurang cocok untuk proyek dengan skala besar, dan semua requirement harus ditentukan di awal. Untuk framework Scrum memiliki kelebihan yaitu kecocokan produk dan klien terjamin, karena klien dapat mengajukan perubahan saat daily Scrum. Yang kedua, fleksibel. Cocok untuk proyek yang tujuan final stage-nya belum pasti, bisa ditambah-tambah dengan modul lainnya. Penugasan dibagi dalam sprint, di mana di setiap sprint ada user story dan subtask. Requirement dapat berubah di tengah proses sesuai dengan masukan dari project owner. Yang terakhir, testing dan deployment dapat dilakukan di setiap daily Scrum, sehingga klien mendapatkan produk secara berkala. Sedangkan kekurangannya adalah Scrum merupakan framework yang individual oriented, di mana setiap anggota tim harus fokus terhadap task yang dikerjakannya. Biaya bisa membesar dan durasi bisa mundur karena klien dapat meminta perubahan terus-menerus. Scrum kurang cocok untuk proyek kecil. Scrum juga membutuhkan Scrum Master yang ahli untuk mengatur jalannya sprint dan menghindari kegagalan karena Scrum memiliki tingkat kegagalan proyek yang tinggi. Dari kelebihan dan kekurangan yang sudah dijabarkan, maka dapat kita komparasikan. Yang pertama adalah sekuensial, di mana waterfall adalah sekuensial, sedangkan Scrum adalah iteratif. Yang kedua adalah tingkat fleksibilitas yang dimiliki oleh Scrum, yang dapat merubah requirement di tengah perjalanan sesuai keinginan project owner. Yang ketiga adalah dapat menerima perubahan. Scrum dapat menerima perubahan di tengah proses berjalan. Perubahan diajukan klien saat daily meeting. Sedangkan waterfall tidak bisa menerima perubahan saat proses sudah berjalan.
Yang keempat adalah fixed requirement, di mana waterfall merupakan fixed requirement karena requirement ditentukan di awal sebelum proyek berjalan. Selanjutnya, deployment secara berkala dimiliki oleh Scrum karena setiap daily Scrum dapat melakukan deployment. Kedua framework ini dapat menghasilkan produk yang baik jika dimanage dengan baik. Kapan waktu yang tepat untuk menggunakan waterfall? Yang pertama, jika proyek tidak ada perubahan pada scope dan kontrak. Yang kedua adalah termasuk proyek yang kecil. Yang ketiga, requirement pasti dan tidak berubah. Yang keempat, proyek yang dikerjakan secara teratur dan dapat diprediksi. Lalu untuk Scrum, kapan waktu yang tepat untuk menggunakan Scrum? Yang pertama adalah produk hasil yang masih belum terdefinisi dengan jelas. Yang kedua, klien membutuhkan kemampuan untuk mengubah scope. Yang ketiga, mengantisipasi perubahan ketika proyek berjalan. Yang keempat, yaitu di mana proyek membutuhkan deployment dalam waktu dekat atau singkat dan berkala. Sekian penjelasan dari kami. Semoga bermanfaat. Apabila ada lebih dan kurang, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.